Dia adalah seorang imam seluruh imam dan makhluk paling agung di alam semesta. Seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan baik sisi dalam maupun luar dengan sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap nabi dan rasul dengan tubuh yang tegap dan paras yang tampan. Kita semua tahu kalau ada seseorang pria yang secara luar terlihat menarik tapi di dalamnya buruk, maka dia akan terlihat buruk di mata manusia lainnya. Akan tetapi apabila seseorang dari luarnya terlihat indah dan dalamnya juga demikian, maka lengkap sudah pesona dari orang tersebut. Dan Rasul tercinta kita Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dari semua nabi dan rasul pesonanya. Lantas seperti apa sih sebenarnya penampilan beliau? Baik, saya akan berbagi ke kalian kata-kata yang keluar dari mulut para pria dan wanita yang pernah melihat Rasulullah SAW. Dan kamu akan mengetahui bahwasanya kata-kata yang muncul dari mereka itu tidak hanya sebatas deskripsi umum saja, tapi benar-benar hasil dari ketakjuban hati yang paling dalam. Mari kita dengar kata-kata dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tentu saja merupakan sahabat yang selalu menemani Rasulullah SAW. Dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sur istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu kitahahu qamar." Dia berkata, kapanpun Rasulullah SAW tersenyum, maka wajahnya akan bersinar-sinar, wajahnya benar-benar terpancar, seolah-olah itu bagaikan bagian dari cahaya rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia juga berkata, "Kanna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abiyado ka'annama sihomin fiddah." Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih yang sempurna, dan itu hampir seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beliau dari perak. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia juga berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhkiyan." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam di mana bulan terlihat sempurna dengan langit yang bersih dari awan. Fajahaltu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Seketika aku pun mulai melihat beliau, lalu aku palingkan pandanganku ke bulan, kemudian aku balikan pandanganku ke beliau. Wa alaihi khullatu hamra. Pada saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Wa idza huwa indi ajmalu minal qamar. Dari situ aku berakhir dengan sebuah kesimpulan bahwasanya orang itu jauh lebih indah daripada sang rembulan. Bagaimana dengan gambaran dari Al-Bara radhiyallahu anhu? Dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok bentuk manusia yang sempurna, yang berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Marbu'an, benar-benar tubuh yang sempurna. Dan aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syaitan qattu ahsana minhu. Seumur hidupku aku belum pernah melihat apapun yang lebih indah daripada beliau. Seseorang yang berwajah seperti bulan. Warnanya digambarkan bagaikan bulan panen, putih seperti vanila dengan warna kemerahan di pipinya. Seseorang yang bola matanya sangat gelap dan bagian putih dari matanya sangatlah putih. Jadi ketika dia melihat di sekelilingnya, kamu akan tahu kalau dia sedang melihatmu. Seseorang yang mempunyai mulut yang sempurna. Jadi ketika dia berbicara, kata-katanya jelas dan fasih, tidak terdapat ambigu dalam setiap ucapannya. Alisnya melengkung halus dan bulu matanya panjang dan lentik, dan rambutnya sampai menyentuh daun telinga, terkadang sampai ke bahu. Benar-benar sosok pria yang sempurna. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, masya Allah, bahkan dia bersedia untuk menadai setiap tetes keringat yang jatuh dari dahi Rasulullah SAW ketika beliau sedang tertidur dengan para kerabatnya. Kemudian beliau terbangun dan melihat Ummu Sulaim dengan sebuah wadah menadai setiap tetes keringat yang jatuh dari dahi beliau. Beliau kemudian berkata, "Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya Rasulullah, saya sedang mengumpulkan keringat engkau. Kami mencampurnya dengan wewangian dan itu menjadi wewangian yang paling luar biasa yang pernah ada." Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita tahu sudah melayani beliau selama 10 tahun. Kamu mau tahu gambaran akan Rasulullah SAW darinya? Dia berkata, "Ma masistu hariron waladi baja'al yana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Dalam hidupku aku belum pernah merasakan sutra atau brokat apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan hattuhiya
atyaba min rihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hidupku aku belum pernah mencium sebuah aroma yang lebih harum dari aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu anhu, salah satu sahabat termuda, berkata, setiap kali Rasulullah SAW keluar dari masjid, para anak-anak akan berlari ke beliau. Satu persatu mereka menciumi tangan Rasulullah SAW yang harum, dan Rasulullah pun mengusapkan tangannya di wajah mereka. Coba lihat betapa penyayangnya beliau. Jabir radhiyallahu anhu lalu berkata, aku pun juga menunggu untuk mendapatkan giliran itu, dan beliau mengusapkan tangannya ke seluruh wajahku. Dia berkata, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya, kesejukannya. Ka'annama ahrojaha min ju'nati ator. Aromanya itu seolah-olah beliau baru saja mengangkat tangannya dari tas penjual parfum, sejuk dan subhanallah harum. Dan mungkin kita akan menyimpulkannya dari ini, gambaran paling luar biasa yang kita punya tentang beliau berasal dari seorang wanita bijaksana. Ia adalah seorang wanita yang sudah berumur, namanya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah radhiyallahu anhu. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Mekah benar-benar menolak ajaran Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak tinggal diam dan pasrah. Dia akan terus berusaha mencari sebuah tempat untuk dapat menegakkan agama Islam. Tidak ada rintangan yang sedemikian besar bagi seorang muslim ketika Allah SWT adalah Tuhannya. Untuk itu beliau pun memutuskan untuk berhijrah secara diam-diam dari Mekah ke Madinah. Dan perlu diketahui bahwa saat itu tidak ada yang menemani beliau kecuali Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan seorang non-muslim, Abdullah bin Uraikid, sebagai pemandunya. Dan pada saat itu mereka butuh persediaan. Intinya mereka butuh makan, mereka butuh minum, sesuatu yang dapat membantu musafir melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka menemukan sebuah tenda di tengah gurun, dan mereka pun bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ummu Ma'bad, seorang wanita kuat yang berkenan membantu para musafir. Ummu Ma'bad, apakah kamu dapat membantu kami? Dia berkata, aku tidak punya apapun untuk aku tawarkan kepada kalian hari ini. Tidak lama seekor domba di belakang tenda mengalihkan perhatian baginda tercinta kita Rasulullah SAW. Beliau berkata, bagaimana dengan seekor domba yang aku lihat di balik tenda? Dia berkata, itu adalah domba yang sangat lemah. Alasan domba itu di sini karena ia terlalu lemah untuk pergi dan merumput. Domba itu tidak mempunyai susu dan sudah kering sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bolehkah aku ke sana? Dia berkata, ya silahkan. Lalu beliau pun masuk ke dalam dan wanita itu benar-benar mengamatinya, mendokumentasikannya dan kagum. Kemudian beliau berlutut di depan si domba dan beliau pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tiba-tiba ambing domba tersebut mulai membesar dan dipenuhi dengan susu. Subhanallah, Rasulullah SAW pun langsung memerahnya, dan orang pertama yang meminumnya ialah Ummu Ma'bad. Kemudian beliau memberikannya kepada rekan-rekannya untuk minum, termasuk si non-muslim. Dan beliau meninggalkan banyak sekali susu di rumah itu. Barulah beliau yang terakhir meminumnya. Melihat itu semua, wanita tadi kemudian mengambil sumpah setia dan bersyahadat. Dia pun sadar akan siapa pria yang ada di depannya itu. Rasulullah dan rombongannya kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah kejadian itu, suami Ummu Ma'bad atau Abu Ma'bad pun pulang ke rumah, dan dia menemukan susu yang berlimpah di rumahnya. Subhanallah, dia berkata, Ummu Ma'bad, karunia ini, susu ini, dari mana ini berasal? Ummu Ma'bad pun berkata, la wallahi illa annahu marra alaina rajulu mubarak. Dia berkata, tidak, itu dari Allah. Seorang pria yang sangat diberkati datang hari ini. Abi Ma'bad berkata, berikan aku gambaran orang itu, oh Ummu Ma'bad. Nah, dengarkan kata-katanya. Ummu Ma'bad berkata, ra'aitu rajulan dohirol wado'ah. Aku melihat seorang pria dengan penampilan yang bercahaya. Ablajal wajhi, cahaya memancar dari wajahnya. Hasanal khalqi, sempurna pada tubuhnya. Lam tu'ibhu suhlah, walam tuzribihi so'lah. Dia tidak dihiasi dengan perut buncit, dia pun juga tidak mempunyai kepala yang terlalu kecil. Wasim, melainkan dia adalah seorang pria yang sangat tampan. Fi ainihi da'aj, bola matanya sangat gelap. Wa fi ashfarihi watof, dan bulu matanya sangatlah panjang. Wa fi sautihi sohal, dan suaranya serak. Wa fi unuqihi sato, rambutnya memanjang sampai lehernya. Wa fi li'yatihi khasasah, dan jenggotnya penuh. Dia berkata, azaj, berarti alis yang melengkung dengan halus.
Kemudian dia berkata, is-somata fa'alaihil waqar. Ketika dia diam, dia sangat terlihat elegan. Wa in takallama samahu wa'alahul baha. Tapi ketika dia berbicara, dia diliputi oleh keagungan dan kemegahan. Ajmalun nasi wa'abahahu min ba'id. Dia adalah pria yang paling tampan dan terindah dari kejauhan. Wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Tapi paling manis dan lemah lembut dari dekat. Khulbul mantik, dan ucapannya sangat bagus. Faslun, sangat jelas. La hadiru wa la tazir. Kamu tidak akan berpikir kalau ucapannya itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Ka'anna mantikahu khuzaratu nasmu yatahaddarna. Ucapannya bagikan mutiara yang berjatuhan mengalir dari sungai. Rab'un, seorang pria dengan tubuh sempurna. Layak samin tulin wa la taqtahimuhu ainu min khisar. Kamu tidak akan berpikir kalau dia terlalu tinggi atau terlalu pendek. Husnu baina husnain fahuka anzorus salah tatiman zoro wa asanuhum qadro. Seperti melihat 3 ranting yang indah, tapi dialah yang paling indah dan memancar di antara yang lain. Kemudian Ummu Ma'bad menutupnya dengan berkata, lahu rufaqo ayya khuffu nabihi. Dia punya para sahabat yang mengelilinginya. Ain takallama taba darul illa qawlihi. Apabila dia menginstruksikan sesuatu, mereka bergegas untuk memenuhinya. Wa in amarustamahu illa qawlihi. Ketika dia berbicara, mereka memperhatikan setiap kata yang terucap darinya. Mahfudu mahsyudula abisuwala mufannat. Dia dilayani dengan baik dan ditemui banyak orang. Dan aku tidak pernah melihatnya mengerutkan dahinya sekalipun atau mengabaikan siapapun dalam setiap pertemuan. Kemudian mendengar semua itu, Abi Ma'bad berkata, La ilaha illallah. Dia berkata, Ummu Ma'bad, dia adalah pria yang pernah kita dengar tentangnya di Mekah, yang mengakui sebagai seorang nabi. Sudah jadi niatku untuk pergi menemuinya, dan aku pun juga berniat untuk melakukan hal yang sama kepada beliau selagi aku masih diberi kekuatan. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina